Sebuah ruangan berlampu biru keunguan, air tampak tenang. Di balik kaca bening yang luas, seekor makhluk berenang lambat, seperti sedang menari dalam mimpi. Tubuhnya memantulkan cahaya, sisiknya bagai kepingan logam langka, berkilau emas, merah darah, bahkan terkadang biru kehijauan. Ia adalah Arowana, sang naga air dari timur, yang dalam mitos dipercaya membawa keberuntungan, penjaga gerbang antara dunia atas dan dunia bawah. Tapi hari ini, kita tidak sedang bercerita tentang mitos. Kita sedang membicarakan luka. Luka yang tak berbentuk darah. Luka yang tak tampak oleh mata awam. Luka yang disamarkan oleh kecemerlangan sisik, oleh piala-piala emas, dan sorak para juri yang memburu kesempurnaan. Hari ini kita menyibak tabir yang jarang dibuka, tentang penyiksaan terhadap Arowana demi kontes kecantikan. Tentang bagaimana manusia memaksa alam tunduk pada estetika semu. Tanning, bagi awam mungkin terdengar seperti perawatan, seperti spa bagi ikan, tapi tanning bukanlah perawatan, ia adalah proses pemaksaan pigmen. Dengan lampu-lampu super terang, seringkali berwarna pink, biru, atau putih kekuningan, Arowana ditempatkan dalam akuarium sempit, disorot dari berbagai sisi selama berjam-jam setiap hari. Kadang hingga 16 jam, tanpa jeda, tanpa tempat bersembunyi, tanpa malam. Apa tujuannya? Agar warna sisik mereka muncul lebih cerah, lebih hidup, lebih sesuai dengan standar juri. Warna emas harus menyala dari kepala hingga ekor, atau merah menyala membakar sepanjang garis punggung. Warna yang dipaksa muncul dari dalam tubuh yang kelelahan. Tapi tubuh tidak bisa terus dipaksa. Retakan mulai muncul. Tanning ekstrem dapat menyebabkan stres berkepanjangan, membuat Arowana kehilangan nafsu makan. Matanya bisa tenggelam ke dalam, atau justru menonjol karena tekanan berlebih. Warna yang muncul tampak indah bagi mata manusia, tapi penuh derita bagi sang ikan. Apakah kita benar-benar mencintai ikan ini, atau hanya mencintai pantulan warnanya di kaca? Dalam dunia kontes, simetri adalah dewa. Dan sayangnya, tidak semua Arowana lahir simetris. Beberapa lahir dengan mulut yang sedikit melengkung, atau disebut mulut cakil, istilah yang diambil dari tokoh pewayangan yang dikenal dengan mulut terbuka dan gigi mencuat. Dalam budaya, cakil melambangkan keganasan. Dalam kontes Arowana, ia melambangkan cacat. Dan karena dianggap tidak ideal, mulut itu kemudian diperbaiki. Bukan oleh dokter hewan, bukan dengan operasi yang manusiawi, tapi dengan tang dan tangan kosong. Mulut Arowana dijepit, ditekan, dipaksa lurus. Kadang pelan-pelan, kadang dengan hentakan cepat. Tidak ada bius, tidak ada pemulihan, hanya diam dan ketakutan. Ikan yang malang itu hanya bisa menggeliat, matanya memohon tanpa kata. Tapi siapa yang mau mendengar? Di dunia kontes, suara ikan tidak bernilai. Setelah dipaksa, mulut tampak lebih simetris. Tapi banyak dari mereka tak bisa menutup mulutnya lagi. Tidak bisa makan dengan normal. Nafas pun terganggu. Beberapa perlahan kurus lalu mati dalam diam. Kita telah menciptakan senyum palsu pada wajah ikan yang tak bisa bicara. Arowana memiliki sirip dada, disebut sirip dayung, yang panjang dan lentik. Sirip ini seharusnya bebas menjuntai ke samping, membantu stabilitas gerak saat berenang. Tapi di dunia kontes ada standar maskulinitas. Sirip dayung harus menjuntai lurus ke bawah, seperti lengan pendekar yang bersiap menghadapi musuh. Dan karena bentuk alami tak selalu seperti itu, manusia turun tangan. Sirip dipaksa melengkung ke bawah. Ada yang dilipat, ada yang diganjal, bahkan ada yang secara perlahan dipatahkan, agar ketika sembuh, ia tumbuh ke arah yang diinginkan. Bayangkan rasa sakitnya, bayangkan jika itu terjadi pada lengan kita. Proses ini kadang dilakukan sejak ikan masih muda, karena jika sudah dewasa, tulangnya terlalu keras dan akan sulit dibentuk ulang. Praktik ini dilakukan diam-diam, tidak dibicarakan terbuka, tapi banyak yang tahu dan membiarkan. Semua demi satu kata, gagah. Tapi gagah yang lahir dari rasa sakit, bukanlah kemegahan, melainkan kekejaman yang disulap menjadi tontonan. Ada satu hal lagi yang mungkin tak banyak dibahas di ruang-ruang pameran itu. Drop ice.
tatapan yang menunduk seolah sang arwana sedang merenung di dasar waktu. Di dunia liar, posisi mata yang sedikit mengarah ke bawah adalah hal biasa. Sebuah adaptasi alami agar sang predator bisa mengamati mangsanya yang berenang di bawah permukaan. Tapi di dunia kontes, drop eyes dianggap cacat, tidak estetis, tidak tajam. Dan demi menghapus cacat ini, manusia pun turun tangan. Dengan operasi, ya, mata arwana dibedah, dikeluarkan sebagian, kadang diganjal, kadang diikat. Semua demi satu tujuan, mengangkat pandangan mereka agar menatap lurus ke depan, agar terlihat percaya diri kata mereka. Tak jarang prosedur ini menyebabkan infeksi, kehilangan penglihatan, bahkan kematian. Tapi siapa yang peduli pada penglihatan selama mata itu terlihat indah? Kita telah mengubah arah pandang makhluk hidup, hanya karena kita tidak suka arah ia menatap dunia. Tak bisa dimungkiri, kontes arwana adalah ladang gengsi. Bagi para penghobi, ini adalah puncak prestasi. Ikan dengan harga jutaan hingga miliaran dipamerkan, dinilai, ditawar. Kemenangan bisa mengangkat nama, membuka bisnis, bahkan menjadi simbol status sosial. Namun, di balik itu, ada budaya yang perlu dikaji ulang. Karena cinta sejati terhadap makhluk hidup bukanlah tentang membentuk mereka menjadi seperti yang kita inginkan, tapi menerima dan merawat mereka apa adanya. Banyak breeder dan penghobi sejati yang mulai menolak praktik-praktik kejam ini. Mereka memilih jalur alamiah, tidak tanning ekstrim, tidak merekonstruksi mulut, tidak mematahkan sirip. Mereka percaya keindahan sejati datang dari kesehatan dan perawatan yang tulus. Dan kini, suara-suara kecil itu mulai membesar. Gerakan untuk menyudahi praktik kekerasan dalam dunia kontes mulai tumbuh perlahan seperti akar yang menembus batu. Arwana bukan hanya ikan, ia adalah peninggalan zaman purba. Ia adalah warisan, ia adalah nyawa. Mereka tidak bisa berkata sakit, tidak bisa menjerit saat tulangnya dipatahkan, tidak bisa menangis saat lampu tanning membakar retina matanya. Tapi tubuh mereka berbicara, dan sebagai manusia kita punya pilihan, mendengar atau mengabaikan. Hari ini semoga video ini bukan hanya jadi tontonan, tapi jadi perenungan. Karena keindahan sejati bukan tentang seberapa simetris mulutnya, seberapa merah sisiknya, atau seberapa gagah siripnya. Keindahan sejati adalah kehidupan yang bebas dari paksaan dan loop. Dan kalau kita mengaku mencintai arwana, biarkan ia berenang sebagai dirinya sendiri. Bukan ikan yang harus berubah demi kontes, tapi kontes yang harus berubah demi ikan. Karena keindahan sejati tidak lahir dari luka dan rasa sakit,